Nanti bentar lagi dia muncul. Ya, makanya share sama teman-teman semua, ajak-ajakin buat tembus 300. Nanti ada Z. Bang Nasgor. Ya. Ada masuk. Nanti antum minta permintaan masuk dulu. Langsung gitu kayak mulai ngobrol santai sambil ada pertanyaan gitu. Ciro. Jadi ada yang mau ultah nih di samping ini. Ustaz ini Desember. Oh ini. Salam dari Sumatera Selatan. Ya, salam juga dari Tasikmalaya. Apa nanya apa? Benar nu ditanya tema saja udah kawan. Nanti kita lagi merancang untuk kedepannya seperti apa. Suami kemana? Huzas. Emang iya, emang Zainya nganggap nggak ada bercanda. Apa bedanya paket Al-Fatihah sama Almu? Itu paketnya itu bedanya itu hanya untuk menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Nggak ada bedanya. Cuman bedanya di harga doang ya teman-teman semuanya. Jadi bebas mau pilih yang mana juga nggak apa-apa. Tak aya. Nanti ada, sabar. Makanya pantengin terus ya. Sambil kita ngobrol, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Oh, yang pegang ternyata kanannya. Iya. Emang kalian baru tahu. Yang posting itu aku, yang story itu aku. Ini orangnya. Ayo Dasin, ada Kak Zai. Kita kajian guys ya. Insyaallah. Assalamualaikum Kak Zai. Waalaikumsalam. Gimana Kak Zai? Sehat? Alhamdulillah, baik sekali. Bikhair. Gimana Ustadz Rian, Ustadz Nanda? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat juga ya. Insyaallah. Ya teman-teman semuanya, di sini kita udah kedatangan ya dai muda gitu teman-teman semuanya yang masya Allah banget gitu ya. Kita langsung aja kita tanya-tanya gitu kan, tentang apapun itu gitu. Tapi tentang apa? Berkaitan dengan kita punya konten yang namanya ngopi itu apa? Ngobrolin perkara iman. Nah makanya di sini Kak Zai bisa nggak sharing gimana cara kita? Siap. Itu Tunan, ada komentar tuh yang anak ngobrolin perkara iman, bisa disematin nggak? Bisa. Nah jadi nanti yang masuk tuh baca itu gitu. Udah disematin. Yo, ada yang mau nanya nggak teman-teman semua? Ya silahkan kita sharing-sharing sambil santai, ngobrol santai sambil ada isinya, ada nilainya. Silahkan ada yang mau bertanya. Sia-sia ya, silahkan. Ya ada, silahkan. Mana nih? Mau bertanya Kak Zai, hukum berteman dengan lawan jenis dosa nggak? Hukum berteman dengan lawan jenis? Ya, ada itu. Selama tahu batasannya itu silahkan, nggak apa-apa. Karena ada juga ya, kalau misalkan di sekolah-sekolah kan ada organisasi ya. Terkadang kan organisasi di situ kan campuran gitu, ada ikhwan, ada akhwat. Tapi kalau misalkan selama komunikasi seputar organisasi gitu, ngomongin hal yang penting doang, it's okay gitu, nggak apa-apa. Misalkan lah lagi rapat gitu, saling tatap-tatap ya, tapi lagi ngobrolin proker misalkan ya untuk sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada yang manfaat untuk diomongin, misalkannya nggak ada sesuatu yang jelas untuk diobrolin, tapi malah kemana-mana, nah itu nantinya
Jadi putus batasan ikhwan akhwatnya. Jadi asal tahu batasan insya Allah Oh, aman. Insya Allah sudah jawab ya Kak. Apalagi nih, boleh gak sih nanya yang gak sesuai topik? Boleh, silahkan. Ya silahkan. Tips biar lancar ujian katanya, kan sekarang tuh lagi pekan-pekannya ujian ya Kak Zaya. Nah coba ada nggak gitu motivasi atau misalkan buat teman-teman semuanya yang lagi apa namanya Lagi ujian. ujian gitu, ujian sekolah, bukan ujian hidup, ujian sekolah gitu. Ujian ya mestinya yang pertama ikhtiar gitu ya teman-teman, karena ya di dunia ini mah tempatnya proses, tempatnya berprogres, tempatnya ikhtiar gitu. Jadi kalau pengen dimudahkan ujian, ikhtiar gitu ya, ikhtiar ya belajar gitu. Misalkan dihafalin, masalah hasil mah ya gimana nanti aja lah gitu. Yang penting ikhtiar dulu. Karena sekarang mah kan kalau pendidikan di Indonesia itu yang SMP SMA nih terutamanya ya, meskipun nilai berapapun itu pasti lulus gitu. Kecuali kalau misalkan skripsi, oh itu mah beda lain cerita. Begitulah ikhtiar ya, dan berdoa tentunya. Kalau misalkan berdoa itu silahkan dikasih pilihan. Berdoa itu kan nggak mesti pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia juga. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Wah, nih Kaze ada pertanyaan menarik nih. Ya apa? Hukumnya nikah sama anime katanya. Ini udah parah banget sih. Hukumnya nikah sama anime, yang pertama itu yang harus dibenerin tuh otak dulu. Otaknya dulu. karena gimana ya ngejelasinnya, yang harus bukan gitu sih bahasanya, yang ya aduh itu masa sama anime tuh ya nanti anaknya jadi apa, jadi kartun ya. Sebenarnya mah hukum nikah sama anime itu jelas-jelas ya tak bisa dijelaskan ya, itu malah pikir lagi lah gitu, masa nikah sama anime. Nih ada nih, kamu nanya dong katanya, bagaimana meningkatkan progres dalam diri dan terus produktif katanya gitu. Progres dalam diri dan terus produktif. Di Jepang itu ada yang namanya konsep apa ya namanya, bentar pernah nyatet, ada yang namanya konsep kaizen. Itu di Jepang tuh diwajibin semua warga di Jepang itu mengaplikasikan konsep kaizen. Apa konsep kaizen tuh? Jadi konsep 1 menit melakukan sesuatu apapun. Pengen belajar gitar misalkan ya, paksain belajar gitar 1 menit doang. Nah, untuk belajar produktif itu kalau di Jepang, kenapa mesti dilakukan 1 menit? Karena mereka menanamkan dari hal yang terkecil gitu. Dari hal yang terkecil. Kalau di dalam Islam mah udah dijelasin. Kalau di dalam Islam itu ada 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari hari ini. Nah, jadi kalau pengen produktif ya mulai dari diri sendiri gitu ya. Jangan pengen disuruh orang gitu. Beresin kasur disuruh ibu, beresin tugas disuruh guru gitu. Kita aja yang punya kepekaan sendiri gitu. Kemudian yang keduanya dari yang terkecil. Karena nanti bukankah teman-teman suatu buku itu isinya itu kan ada bab-bab, judul-judul, dan di dalam judul pun ada sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf ada sebuah kalimat, dalam kalimat ada sebuah kata-kata, dalam kata-kata ada sebuah huruf, dalam sebuah huruf ada awalnya dari titik yang menjadikan itu huruf. Jadi dari yang terkecil. Dan yang terakhir mulai dari sekarang ya. Ya kadang emang harus dipaksain sih. Soalnya malas itu penyakit kata Rasulullah juga. Rasulullah itu berlindung dari sifat malas. Karena malas itu penyakit. Oh ya guys, aku izin makannya, lapar soalnya. Ya ini makan mulu ya. Kok di Ana nge-like sih Nan? Oh iya. Iya. Jadi nggak muncul loh itunya. Yang nonton ini berapa? 2,7. Oh, nggak nge-like ya? Komenan juga nggak jalan? Oh mungkin ini karena undangan kali. Oh. Biasanya kayak gitu. Tapi di sini lancar kok. Tapi di sini ada.
Tapi anak-anak lancar. Lancar, aman-aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Pengen sambil ngobrol hijrah. santai aja. Pengen Apalagi hijrah tapi nggak tahu gimana caranya. hijrah. Ustaz Zaid biar kasih tips buat istiqomah agar hijrahnya. Kasih paham. Apa tips apa? Tips. Katanya pengen hijrah tapi nggak tahu caranya katanya. Oh, Karena hijrah. sekarang kan mungkin ya banyak tuh anak muda di luar sana yang kebingungan, dia tuh pengen menjadi lebih baik, cuman nggak susah gitu, nggak tahu mulainya dari mana gitu kan. Oh iya. Ada nggak sih tips atau saran gitu? Saya ambil nasihat aja ya. Nasihat ini dari Ustadz Abdul Somad sama Agim. Nah, jadi nasihat beliau itu buat kita yang sedang pengen hijrah gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama, fondasi awal itu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jangan pernah tinggalkan ilmu agama gitu. Jangan pernah malas gitu belajar ilmu agama. Sekarang kan belajar ilmu agama bisa di mana aja. Misalkan bisa di TikTok gitu ya. Misalkan ada self reminder gitu. Scrolling tentang Rasulullah misalkan. Makan mulu. Atau misalkan di YouTube belajar tentang agama. Intinya fondasi awalnya tuh belajar agama dulu. Dan belajar agama mau dimanapun, kapanpun bisa ya. Apalagi sekarang ada dimudahkan sosial media. Kemudian yang kedua, nasihat Ustadz Abdul Somad sama Agim itu, ya ayyuhalladzina amanu wakunu ma'as-shadiqin. Teruslah bersama orang-orang yang soleh. Nah, pertanyaannya zaman sekarang tuh berteman dengan orang-orang yang soleh, berada di lingkungan orang-orang yang baik itu susah banget. Ngerasain nggak sih teman-teman? Jadi apalagi jangan ngomongin soal lingkungan dah. Ngomongin tentang circle di sosmed aja udah banyak godaannya gitu. Misalkan ya, apa yang kita follow itu sifat kita gitu. Misalkan kita suka follow Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, berarti tandanya dia tuh suka gitu dengan orang-orang yang soleh. Tapi kalau misalkan kita lihat nih followers dia tuh suka follow apa ya, K-pop misalkan ya, atau artis-artis barat, atau misalkan apalagi ya, artis-artis dangdut misalkan ya, contoh ini. Berarti emang dia tuh suka yang seperti itu. Nah, bisa terlihat gitu. Dari situ aja bisa terlihat hari ini tuh. Makanya kalau bisa bersama orang-orang yang soleh. Misalkan ya, yang mudah kita jalani ya, follow orang-orang yang soleh misalkan. Seperti itulah, biar kita dapat percikannya lah, bahasanya seperti itu. Terus yang terakhir, jangan jauh dari masjid. Apa? Ada Abu. Oh, iya. Abu. Ya. Yang terakhir, jangan jauh dari masjid ya. Pengennya sih semoga aja ada event-event kajian gitu ya di masjid-masjidnya, karena dari kajian itulah kita bisa dapat teman baik dan ilmu agama juga gitu. Jangan cari masjid yang nggak aktif kajian gitu ya, tapi cari masjid yang aktif kajiannya gitu. Teman-teman gimana? Ngerasa mudah nggak buat cari lingkungan baik atau teman-teman baik gitu? Gimana? Ini ada Apalagi ada di pertanyaan ini bagus nih. Kak, kan jadi seorang perempuan itu harus berpendidikan tinggi karena akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Tapi kadang ada cowok yang minder tentang apa ini? Ini minder apa? Kayaknya pertanyaannya belum kelar deh kayaknya. Oh, pertanyaannya belum kelar. Udah paham gitu, Kak Zai, apa pertanyaannya gitu kan? Oh, mungkin cowoknya minder ya, karena ceweknya lebih pintar gitu. Nah, Mungkin cowoknya insecure karena cewek harus berpendidikan. Cowoknya insecure ya. Cowok itu harga diri cowok itu salah satunya ya, kalau udah di dunia pernikahan nih, salah satunya itu kalau di dalam Islam ya terima gak apa-apa, tapi kalau misalkan istri yang nggak mengerti, itu salah satunya cowok kalau udah nggak bisa menafkahi, itu harga diri sebagai suami itu turun gitu. Nah, nggak masalah kalau misalkan istrinya pinter gitu ya, asalkan istrinya jangan menafkahi gitu.
istrinya jangan menafkahi. Kalau istrinya pinter gak apa-apa, bagus malah kan buat nanti keturunannya gitu. Tapi minimal kalau misalkan suaminya nih kurang pinter gitu ya, lebih pintar istrinya, minimal suaminya masih punya tanggung jawab untuk menafkahi karena harga dirinya di situ gitu. Suaminya mau kurang pinter gak masalah, tapi yang penting masih bisa menafkahi itu bagus gitu ya. Tapi ya tentunya suaminya juga ya belajar juga ya, jangan udah gitulah nyerah aja, santai ada istri aja yang pintar, jangan gitu juga gitu. Cuman nggak apa-apa istri lebih pintar, nggak apa-apa, bagus malah, bagus banget. Itu idaman aku banget. Ya nggak bercanda. Bulat nikah. Ini aja nih bagus nih. Apa? Bagus nih. Katanya yang memabukkan itu haram, tapi saya udah berkali-kali mabuk karena senyumanmu. Apa itu dosa, Kak? As in drinking a messy person, you are the one. Udahlah. Kemana aja nih malam Sabtu ya sekarang? Teman-teman malam Sabtu kemana aja nih? Ada yang main nongkrong atau di rumah baik? Kita mah di rumah baik lah, di pesantren baik. Teman-teman pada kemana malam Sabtu? Udah pada nonton Raufia? Belum? Nggak bercanda. Belum nonton ya. Nggak. Sunda ya. Abu ikutan nih. Abu. Tuh, Diana mah nggak gerak itu komentarnya. Sekarang berapa yang nonton? 27. Oh, masih 27. Ya silahkan kita ngobrol santai lagi. Tapi ada manfaatnya. Ada Abu. Oh, ada Abu juga ikut. Silahkan. Assalamualaikum Abu. Salam, barang dahar wae. Kita lagi ini Bu, program ngopi ngobrolin perkara ini. Iya, bagus. Nah, jadi gelap nanda kemana videonya ya? Di Abu nggak ada? Gitu. Gitu Bu, nge-like di Ana juga nge-like, penontonnya nggak kelihatan. Komentarnya ini nge-freeze. Ya wallahu alam lah. Di Abu mah ada. Berarti diatur doang. Di Ana doang berarti yang Pengen lihat nanda makan Bu, gabung teh. Jangan Bu, jadi malu. Mau disepil lah Bu. Mau disepil tanda makan. Ngan memenuhi hak we nanda namanya hakaneun. Ini Bu ada beberapa pertanyaan. ya. Tadi yang apa ikut nimbrung ya, yang apa namanya, perempuannya lebih tinggi pendidikannya. Abu ikut speak up juga. Ya Bu, bagaimana? Jadi dalam Islam juga menganjurkan kita mencari pasangan itu harus yang sekufu. Sekufu itu yang sama. Jadi jangan sampai nanti misalkan ya, kalau istrinya doktor misalkan, jangan cari yang lulusan SMP ya. Kasihan nanti suaminya, jadi cari juga yang doktor lagi. Jadi harus yang sekufu. Walaupun sekufu itu dalam Islam sebenarnya iman ya. Jadi kalau imannya sama frekuensinya, meskipun secara pendidikan lebih tinggi istri, tetap akan menghormati suami ya, yang mungkin pendidikannya lebih rendah. Nanda juga udah S3 ya Nanda ya? SD, SMP, SMA ya? Udah dari S3 suara-seri sorangan. Kak, gimana tanggapannya kalau orang tua, terutama ayah, tidak mendukung anaknya untuk hijrah? Keluarga, orang tuanya nggak mendukung untuk hijrah. Iya. Waduh. Cara menyikapi sabar ya. Ya
sabar aja, Sabar. berdoa kepada Allah, tetap berbuat baik kepada orang tua ya. Karena yang paling bisa berpengaruh itu kan keluarga ya, yang bisa mendorong kita gitu ya, utamanya keluarga. Tapi berat sih kalau misalkan keluarga kita nggak mendukung untuk hijrah, maka ya mau nggak mau ya kita mesti apa ya, keluar dari ranah itu gitu. Meskipun itu keluarga, tapi kayak diam-diam aja gitu, diam-diam cari apa ya, partner hijrah gitu ya. Baiknya masih didukung gitu, cuman kalau misalkan tak didukung di dalam ya maka carilah keluar gitu, hijrah keluar, cari orang-orang soleh di luar gitu lah. Video Nanda kemana ndak? Nggak ada, Bu. Karena Nggak ada lah. banyak juga Justru kan eta yang bagus teh kelihatan gitu kan ke ngagayem teh. banyak juga kan teman-teman yang ini Ya, ada. yang dari keluarga non muslim ya, tapi salah satu keluarganya hijrah, akhirnya pergi dari keluarganya gitu ya, cari orang-orang soleh. Seperti itu juga banyak juga kisah-kisah nyata orang non muslim yang hijrah tapi keluarganya tak mendukung, akhirnya keluar gitu dari apa, lingkungan keluarganya, cari orang-orang soleh. Tapi tetap bersabar ya, jangan sampai pergi dari rumah, nggak boleh ya. Kalau yang nanya itu Ahwat ya, kalau anti benar-benar hijrah ya lebih berbakti ke orang tua ya, meskipun belum mendukung sepenuhnya gitu ya. Jangan sampai ketika orang tua nggak mendukung, ini malah jadi bumerang nantinya. Jangan belajar aliran sesat nih, hijrah ninggalin keluarga gitu ya, nggak boleh ya. Kenapa jaringannya non aman? Tadi agak-agak ini. Aman. Ini tuh yang live tuh siapa sih? Nanda. Markas. Markas. Oh yang Akun markas. markas Al-Quran. Nah aku di abung nggak munculnya, nandanya jadi leungit, abu gabung teh sieun. Berapa sekarang yang itunya, yang nontonnya? Nggak kelihatan viewersnya di anak. Tadi sih nyampe sampai 3.000. Sekarang 2.200. Ada di abu kelihatan. Masuk markas Al-Quran ya, ada yang nanya tadi ya. 7 juta ya, bulanannya 800.000. Itu makan 3 kali, laundry dan SPP. Nah, itu teman-teman, ayo bergabung bersama Makan kami. bisa ada 3 kali, laundry plus SPP. Kuotanya terbatas ya. Coba nanti tanyakan panitia berapa orang tahun ini nerimanya. Di Tasikmalaya bener ya. Cari aja di Google Map, tulis ya markas Al-Quran Tasikmalaya, insya Allah ya, tidak akan salah. Baik. Silakan. Oh ya, untuk live kali ini kita sampai jam 9 ya. Berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Baik. Kita akan rutin melaksanakan konten ini. Bagaimana caranya untuk Abu sama Ustaz Zai ada pertanyaan nih, bagus nih. gimana caranya Boleh. Waduh, meyakini teman yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Astagfirullah. Baik itu yang ada di agama Islam ataupun agama lainnya. Berarti ateis ya? ateis tadi ya. Ya, ateis. Kalau gimana ya cara meyakini orang ateis gitu biar percaya Tuhan? Sebenarnya mah Ini aja, gini apa namanya? Pernah ini ya dia lihat apa namanya? AI atau apa robot yang tercanggih gitu kan, yang hampir mirip sama manusia itu. Atau binatang dengan detail-detailnya ya, kalau
binatang-binatang yang terkecil sekalipun itu. Kira-kira gitu kan, mereka itu ada sendiri atau ada yang menciptakan gitu kan. Gitu aja. Nggak mungkin kan ada sendiri begitu detail gitu. Kayak ya kalau sekarang mungkin teknologi AI itu ya jadi begitu mudah, memudahkan gitu kan. Dan cepat. Kan itu ada perancangnya. Apalagi alam semesta ini yang begitu luar biasa ya. Penciptaannya, juga isinya manusia, binatang, dan semuanya. Jadi nggak mungkin kalau ujug-ujug ada kecuali ada yang menciptakannya. Itulah Allah. Insya Allah ya. Bukan ahlinya ngomongin tentang Tuhan mah. Wallahualam lah tanyakan. Ini aja, coba kalau yang nggak percaya Tuhan, ya coba aja kalau dia lagi kepepet ya, misalkan mau tenggelam, gempa, siapa yang dia panggil? Yang dia panggil ya Tuhan atau ya tidak ada Tuhan atau apa? Pasti fitrahnya itu akan menyeru Tuhannya, ya Allah itu. Jadi orang yang nggak mengakui keberadaan Allah, Tuhan, ya sebenarnya dia sedang ditipu oleh syaitan. Tafadhol. Kalau misalkan masuk markas Quran setelah lulus SMA boleh apa enggak? Boleh ya. Bisa Ada masuk program kelas itu. takhusus nanti. Ya. Kelas khusus itu kita ada program yang namanya Tausus Mulia, di mana itu kita fokus untuk menghafal Quran. Insya Allah 1 tahun juga beres ya. Pertama. Ya, silakan. Ini yang nanya nih yang akan bertanya. Ada? Itu habis sebotol. Apa ya? Bentar. Aduh. Botol. Ya gimana cara ngelupain seseorang gitu, move on berarti ini. Gimana cara move on, karena kan anak muda nih sekarang Bus gitu. Biasanya
orang kenangan tentang dia gitu, makanya move on. Banyakin zikir ya. Marwe jeung dahar. Sudah di kamar. Gak kaya di kamar kakak. Bentar lagi waktunya. Di markas Quran akhwatnya boleh pakai cadar gak? Boleh. Silahkan. Boleh. Ikhwan juga boleh kalau mau. Iya, udah nggak ada larangan. Caranya Bu. Emang ada larangan? Nggak ada kan? Ada. Benar. Iya, bisa ada yang mau Ikhwan pakai cadar boleh. Asalkan dia Silahkan. pakai hijab. Di sini ada juga santri-santri yang dicadar banyak. Oke, mulai deh. Silahkan apa lagi? Kita lihat di kamar lihat. Abun Teman-teman di sini yang gabung ada orang Bandung nggak? Besok silaturahmi ya di Masjid Al Furqon UPI jam 9 sampai selesai. Bandung merapat Bandung. Besok di Bandung. Insyaallah. Dipilihin lagi pertanyaannya ada nggak? Abun ya ada nih. Berapa? Sini. Yang ada kaitannya dengan ngopi ya. Ngopi itu apa, ngobrol perkara iman ya. Percikan. Kalau yang nanya selain itu mah Jai tunduh ulang tahun kapan ya itu. Bentar lagi 8 Desember. Sok siapin hadiahnya. Siap lagi. Buang sama adek. Berani ya adek. Kak, gimana caranya ngilangin rasa gengsi mau bilang sayang atau kangen ke orang tua, apalagi bagi anak yang merantau? Itu mah pertama harus ada pendekatan ya. Misalkan nih kalau dulu mah kakek Ana bilangnya gini, kalau ada orang tua lagi ngejemur, misalkannya lagi jemur pagi-pagi, deketin lah gitu. Bapak cager gitu ya, Bapak sehat misalnya, kalau kata kakek dulu. Jadi itu mah mesti ada pendekatan dulu. Tapi kalau lagi merantau ya cara pendekatannya berarti mesti sering-sering kayak video call gitu ya. Kirim oleh-oleh, kirim hadiah. Harus ada pendekatan dulu untuk awal kalau pengen punya apa ya, biar hilang rasa gengsi bilang sayang atau nggak bilang kangen kepada orang tua. Itu awal-awalnya harus ada pendekatan dulu. Kayak misalkan yang tadi aja, hal kecil, misalkan ya tiap mau tidur misalkan video callan dulu gitu sama orang tua. Nanti kalau misalnya udah mulai pendekatan, itu nanti gengsinya biasanya hilang karena udah deket banget gitu. Sama kayak kita kalau jatuh cinta sama seseorang gitu, sama seseorang juga ya biasanya kalau jatuh cinta itu kalau nggak ada pendekatan dulu, aneh banget kalau misalkan nggak ada pendekatan tiba-tiba bilang aku sayang sama kamu, aneh banget gitu. Mesti ada pendekatan dulu. Nah, apalagi sama orang tua ya, orang tua mah bukan siapa-siapa kita gitu, itu ayah kita, ibu kita. Apa malunya kalau misalkan tak ada pendekatan. Biasanya yang orang tua juga sama, teman-teman. Orang tua juga sama, pengen deket juga sama anaknya gitu ya, pengen ngobrol juga sama anaknya. Cuman masalahnya yang menghalangi itu ego biasanya, baik orang tuanya atau enggak anaknya. Makanya kita sebagai anaknya mesti hilangin lah gitu egonya gitu. Biasanya gitu. Itu yang dijelaskan oleh Ustadz kita Effendi. Wallahualam. Jadi harus ada pendekatan dulu teman-teman. Mumpung masih ada nih ya, yang masih ada orang tuanya, nggak usah malu, nggak usah gengsi, aneh. Ke orang tua malu ya. Kalau ke orang lain baru, ke orang tua mah jangan malu. Kalau udah nggak ada baru nyesel. Betul. Mau bilang kangen sayang udah nggak ada, susah nanti. Mumpung masih ada, sok ya. Sekarang mah nggak ada halangan, bisa telepon, bisa video call ya, bisa datang. Nyesel pasti kalau nggak terus ngikutin gengsi mah ya. Kaos kasahawai, orang tua itu teh bukan orang lain. Ya, ingat ya pendekatan dulu. Silakan. Ada ya? 4 menit lagi. Kenalin ada. Iya. Lupa sunnah tidur teman-temannya. Nah juga ini udah Kita lagi ya.
Di Abu, Nanda nggak masuk. Nggak ada, ada. Gimana Karena mau cara istirahat. yang benar ya ketika kita disebut soalim gitu, soalnya kan sekarang tuh banyak anak muda yang pengen hijrah gitu kan dengan meng-share sosial apa namanya video-video ceramah tausiah gitu kan di story gitu kan. Nah tapi ada juga orang yang bilang malah kayak ih soalim lu soalim, nah itu gimana tuh cara Kalau ada yang gitu, bilang aja daripada sodolim. Bener-bener ke surga, sodolim ke neraka. Jangan ditanggapin, setan gitu teh. Teman-teman, biasanya orang yang belum hijrah itu gak akan ngerasain betapa sulitnya menjaga istiqomah bagi orang-orang yang sedang hijrah. Makanya mereka tuh mudah banget ngomong seperti itu. Dan kita kalau bisa jangan tergiur gitu ya. Gak ada kok orang yang mau jadi buruk gitu, gak ada. Kita semua pengennya jadi baik. Bukankah teman-teman, malam itu malam gak pernah mencaci dirinya bahwasanya ia jadi gelap gitu. Bahkan daun juga gak pernah mencaci angin yang melepaskan daun dari batangnya. Jadi gak ada orang yang mau buruk tuh, gak ada. Kita sama-sama pengen baik, cuman yang menerima takdir aja gitu ya. Kalau misalkan diomongin seperti itu ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting mas selama kita yang dilakukan itu benar, tak merugikan juga, silakan lakukan aja. Salah satu orang yang gagal dari kesuksesan, baik sukses kerjaan atau misalkan sukses hijrah, itu gara-gara terlalu banyak terlalu banyak mendengar omongan orang. Teman-teman tahu kisah Lukman nggak? Yang ketika Lukman sama anaknya bawa unta, tahu nggak kisah itu? Nih anak kisahin ya. tahu Jadi ada unta, bukan unta, keledai yang kecil. Nah, dinaikin sama Lukman dan anaknya. Terus dengar kata orang-orang, loh lihat tuh, ayah dan anak gak kasihan tuh sama keledainya, padahal keledainya masih kecil. Akhirnya ganti, anaknya yang naik keledai, ayahnya yang turun. Pas itu diomongin lagi sama orang, tuh lihat, anaknya durhaka banget, masa anaknya yang naik, ayahnya yang ngedorong keledainya. Akhirnya ganti lagi, ayahnya langsung bilang gini, nak ngedengar kan, sekarang ganti posisi, ayahnya yang naik keledai, sekarang anaknya yang ngedorong. Diomongin orang lagi, loh itu ayahnya nggak kesian apa sama anaknya, kok ayahnya yang naik keledai, anaknya yang disuruh ngedorong. Diomongin lagi, akhirnya udah kan ngedengar misalkan ya, sekarang dua-duanya turun, anak dan ayah dan anaknya tuh turun dari keledai, terus bertiga jalan kan ya. Terus diomongin lagi sama orang, aneh banget ya, padahal ada keledai, kenapa nggak dinaikin. Capek ngedenger orang itu, capek. Terus akhirnya keledainya yang digotong sama ayah dan anaknya. Terus diomongin lagi sama orang-orang, loh kok keledainya yang digendong sama manusia, orang gila ya, pasti orang gila. Gak beres-beres, omongan orang itu gak beres-beres. Kita mau hijrah, kalau terus ngedengerin apa kata orang itu gak akan beres-beres hijrah kita, teman-teman.